Iya. Emangnya lu bosnya si Andre. Oh, iya, suara sih dengan macam mana ngomongan kau? Enggak, Andrew Ya, lu setuju nggak sama gua supaya si- kita dialognya lancar, pengamat- Candi turun. Si pengamat debat Kenapa aja kamu yang takut? tolol. Ada Bang Kendi. Jadi Kamu takut jongos sama Bang lu. Kendi. Iya, gua takut sama sumpahnya yang gagal itu. Lah, ngapain lu Itu takut sama sumpah? Kan sumpahnya yang dikutuk dia. gua. Kenapa kau yang jadi ngurus-ngurus? Iya. Apa urusannya? Ayo turunkan Candi, gua mau dialog sama Bang Curut sama Gitu KTF loh. aja. Gak usah Andrew. lu Ayo Andrew. sama gua. Udah. Lu takut sama Apa-apa. gua, debat sama gua. Gak mau. Candi itu tukang sumpah palsu. Oh, berarti lu takut debat sama gua Takut, karena ya. gara-gara Iya, gua takut dengan Ini orang-orang semua yang orang, menjilat yang sumpahnya 48 sendiri. orang Gua ini. takut. itu ketawain lu pasti. Ini dari gua. Tadi lu asalnya cuma 5 doang dari gua semua. Makanya lu turun. Candi lu turun. Ayo Andrew turunin Udah, supaya gua kita rasa dialog. Mau dialog aja lah. Nggak usah bahas-bahas itu lagi. Iya, tapi Candinya turun dulu, nanti dia motong-motong. Candi nggak bisa dipercaya tuh, bener. Enggak, dia nggak bakal motong-motong. Kok gua fair kok Bang Kendi lah. Lalu kalian Ya udah, motong-motong. kalau Candi motong ya Andrew ya, kita turunkan saya dia. dengar. Karena dia sudah melanggar sumpahnya sendiri. Loh, kok melanggar sumpah lagi sih? Di mana gua Dalam bersumpah? nama Tuhan. Itu bukan sumpah, Itu bukan Terus sumpah, itu apa brother. namanya? Apa namanya? Kalau misal saya Tuhan Yesus kuduskanlah makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apa namanya itu? Ketika lu bilang dalam nama Tuhan lu nggak akan live lagi, itu apa namanya? Kita baca Sesama Kristen apa sini yang dipecat ini? Urusannya apa? kita diskusi aja udah. Candi, apa namanya kalau bukan sumpah? Jangan hening lu. Itu bukan sumpah. Apa namanya kalau bukan sumpah? Itu aku membuat perjanjian bahwa kalau misal ada penginjilan, gue dikutuk. Itu aja. Bukan Berarti lu sumpah melanggar itu. perjanjian yang lu buat sendiri dengan Tuhan. Ya, aku melanggar. Lu penjahat iman lu. Ya Turun sudah. lu. Loh, Sana. kok penjahat Pergi. ini? Macam orang bener. Emangnya kamu bisa menghakimi orang? Macam orang bener aja suara sini. Yang berhak menghakimi orang, Coba pernah nggak lihat KTF orang Kristen, Maksud orang gua itu- Kristen bersumpah lalu dia langgar sendiri, pernah nggak? Gini loh, Ketika dia membuat janji dengan Tuhan dia langgar sendiri, pernah nggak lu lihat? lu tuh kok kepo banget gitu loh. Sekarang bagaimana Karena gue sebagai saksi di sana, gue menyaksikan bagaimana contoh betapa mulianya lu logikanya, ketika lu berbicara begitu. sumpahnya itu ke Tapi Amin Rais, ternyata- kalau Presiden Jokowi jadi itu Ternyata. gua akan lari jalan kaki ke Jogja. Dia nggak jalan kan? Ya itu lu sama berarti. Gitu loh. Tapi dia bersumpah, gua nggak bersumpah. Lu berjanji kan, tapi lu melanggar janji lu. Lu Emang tuh kenapa? Bani Israel lu. Lu Israel daging lu. Emang kenapa? Bukan Israel rohani. Yang dikutuk gua kok. Kok lu yang kepo? Ya gua nggak mau berdialog dengan orang yang dikutuk. Apa Ya lu coba? keluar aja Apa dari maksud sini. dialog sama orang Ya yang lu keluar dikutuk? aja. Pergi sana. Ya lu aja yang pergi. Kok gua nggak mau pergi? Ini pada mau dialog sama gua kok. Gitu loh. Udahlah dialog lah. Ya udah Andrew, ayo kita dialog, tapi turunin si Candi. Selama gua nggak ada aja, selama gua ada aja diturunin dulu. Biarin dia di bawah. Gua nggak mau gua. Dialog lah. Kamu nggak berhak. Lo kok nggak mau? Lu mau Ya, bersama orang-orang yang boleh. dikutuk ini? Dengerin kata Paulus 1 Korintus 5:5. Orang yang berdosa itu harus kita serahkan kepada iblis. Dari mana Ini kau harus orang diserahkan berdosa? kepada iblis orang kayak begini. Kau dari mana kau? Tuhan bisa mengubah kutuk 1 menjadi Korintus berkat. 5 nomor 5. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Itu lu yang merubah diri, bukan Tuhan lu. Kalau ada tertulis Jangan lu bagaimana? bawa-bawa Tuhan ketika lu melanggar janji Kalau lu. ada tertulis bagaimana? Lu Candi lu. Nih bener kata-kata yang viewer gua. Lu munafik. Orang fasik lu. Orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Teman lu tuh jadi Sana, ngaji tuh di pergi. sini. Kores. Itu teman lu ngapain ngaji di sini? Iya supaya kepanasan si orang terkutuk itu. Ngapain ini? Halo Bang Mujahid, mau ngapain ngaji Bang?
Bang Mujahid. أمسك عنك زوجك Ya, واتق selamat malam. الذي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا Ngaji di sini nggak ada tempat apa bang? Bang Mujahid. keren juga. Tuh lihat ada saksi-saksinya tuh. Itu waktu bahas ketuhanan di roomnya Noni. Oh Keren gitu. sudah berhenti deh. Ya udah, ayo kita dialog sekarang. Candinya udah nggak ada, dia udah keluar. Bagus. Orang terkutuk jangan ikut dialog. Bahas apa? KTFP. Bang Hos, itu apa yang di foto itu ucapannya orang jahil itu, jangan percaya. Apa? Siapa? Tidak ada dalilnya Ya udah, itu bilangnya. Allah itu Udah ujinya nggak usah Muhammad. dipercaya bang. Kalau nggak ada dalilnya bang, gitu aja ribet amat bang. Itu Ayo dialog ih. Ya udah, gua nanya ke Andrew. Andrew, gua percaya Pancatunggal bukan Tritunggal. Karena malaikat dan iblis tidak Tunggal diciptakan. apa kau pecah tunggal maksudnya? 5 pribadi dalam satu hakikat. Kali kau jangan langsung ngomong didengar orang muslim. Iya, Seolah-olah kau bisa kau bikin Tuhanmu kau. Kau bikin 5 lah, bikin 4 lah, bikin 3 lah, bikin 1 kan lah. pribadi pertama Bapak, pribadi kedua Roh Kudus, pribadi ketiga Putra, Bukan, pribadi keempat Allah, malaikat, Nur, pribadi kelima Muhammad. iblis. Kalau kamu gak ada itu Bapak, siapa? Kamu gak kenal Bapak. Allah Bapak. Lu si Candi kok masuk lagi si manusia terkutuk ini? Udah lah, lanjutlah ah. Kan di mute Sana itu. pergi kamu manusia terkutuk. Gua lagi lihat Alkitab yang dimana Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tapi lu merubah diri lu sendiri, bukan Tuhan lu yang merubah. Tapi kalau Allah mengazab Kores jadi kodok bisa itu. Bisa. Cepat itu. Itu ya orang-orang Yahudi jadi kera dan apa satu lagi? Oh iya, kera Jadi ya. babi dan kera tuh bisa. Padahal nggak ada yang jadi kera. Kok bisa gitu ya? Azabnya nggak pengaruh ya. Nah, kita Nggak jadi pengaruh gimana? Ya udah punah lah, memang kera bisa hidup 2000 tahun. Mana ada kera orang Yahudi? Itu kan Ya udah praduga punah. tak bersalah namanya itu. Itu namanya praduga tak bersalah. Itu kalau keranya ada lama-lama banget itu kekal namanya. Udah kita Kekal, kera apa yang kekal? Itu kan berarti udah mati, Gitu makanya aja. nggak kelihatan lagi. Kau masih ngotot aja kayak Kores. Emang ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain di media adain? Ada, nggak Aduh, percaya. Kores. Yang ngomong Tuhan loh, bukan ya. Hah? Tuhan. Justru kalau yang cerita-ceritanya dari manusia mana itu yang ada dusta. yang mengutuk Yahudi kera. Tadi juga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Tuhan langsung. Saya nggak kenal itu Allah Tuhan apa enggak juga saya nggak tahu. Saya sudah dapat. Diam ya kamu ya. Diam ya. Loh, kok kamu ngomong kamu penginjilan lagi Diam kamu dulu. di sini? Diam Kamu dulu. itu terkutuk. Diam. Pergi kamu manusia bakar dia. Roma 4 ayat 3 sampai 4 sampai 5. Abraham. Saya bacakan. Itu Paulus Sebab- bukan Tuhan, Candi. Diam. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan oleh dibenarkan Allah, bukan berdasarkan Lu kan perbuatannya. membatalkan perjanjian Tuhan. Itu nggak nyambung kalau pakai itu. Ini jelas orang durhaka, ya. Kenapa enggak Tapi- sih, brother, teman-teman? Lu bukan durhaka, lu orang besar nih Orang di sini nih. Orang durhaka, ya. Nih, kalau orang berdosa Imannya, itu harus tapi kita diperhitungkan serahkan dalam nama Tuhan menjadi Yesus kepada kebenaran. iblis. Ya sudah. Harus Sudah, diserahkan gini. kepada iblis supaya lu bertobat. Daripada kita debat kusir, gua nggak mau keluar dari sini, gua nggak mau. Kalau misal lu mau ya lu yang keluar aja.
Lo emang di sini semuanya orang kutuk kayak lo kan enggak, itu doang yang terkutuk di sini. Nah, Nggak ada yang ngutuk. nah Tuhan sekarang nggak ada yang ngutuk. kalau misal gua mau di Siapa aja sini mau begini. apa? Ini Emang gua kenapa? ini Ini gua kan kirim bukan- lagi ya rekamannya supaya lu menolak Ini kan lupa bukan ya. room lu. Nih lu gua putar lagi rekamannya. Gitu loh. Emangnya masalahnya kenapa lu kok kepo? Orang gua yang dikutuk, Kenapa kau takut sekali kayaknya mau Bang Kendi keres? Kenapa kau? Kepo banget. Saya tidak akan ada penginjilan dan live lagi semua hidup saya. Waduh, Dia itu kan langsung tuh begitu kan. Alasannya nggak ada tapi. Kau tahu alasannya nggak? gitu. Tuhan jika saya ada penginjilan lagi hari ini dan sampai selamanya, saya Alasannya akan apa? oleh Tuhan 7 turunan. Sini ada di situ biasa. tidak ada bersumpah ya. Nggak usah dibahas, Borat. Nggak ada alasannya di situ. Noni parah, Noni. Di situ nggak ada alasannya. Tuh. Yes. Kalau ada kok alasannya Mana baru ada kata boleh. gua bersumpah? Dia sudah jadi manusia terkutuk ini. Dia sudah bersumpah tidak akan penginjilan dan live lagi. Kalau terjadi dia akan dikutuk 7 turunan. Bang Kores, Oh, iya. Bang Kores, biarkan aja dia Oke. penginjilan. Ya. Biarkan Kalau aja dia begitu- penginjilan. Oke. Biarkan aja dia Kalau penginjilan. begitu, Kalau dia tidak terkutuk kalau- berarti Tuhan itu salah. enggak. Kalau begitu gua sekarang bukan penginjilan, tapi gua akan berapologet dan gua akan Islamologi dan gua akan hari ini akan menyerang Islam. Lu lihat. Lu manusia terkutuk. Pergi lu Gua manusia hari ini- terkutuk. Tiap hari, Takutan dia. Takutan saya dia. akan masuk minimal 2 atau 3 hari Takutan sekali. dia mau diserang. Saya akan masuk ke channel Islam, Muslim semua. Gua Lu harus diserahkan kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. selama 1 tahun dan sejarah yang gue pelajari selama 2 Apa? tahun, gue sikat kalian semua. Setan masuk Islam. Pergi sana kalian. Setan masuk Noni Islam. Chan, kalian lagi. Zuma kek. Pergi kau. Kamu terkutuk. Kores. Bakar Kores, dia. tadi Kores. Tadi kok tadi Oke. Bang Malikin. Oke, lu bilang kayak ikutin begitu hadis- kan? hadis Oke. itu. Lu kayak begitu, lu kan ngomong kayak begitu, nggak apa-apa. Tetap gua Bang Kores nanti kirimkan saya video tetap itu ya. ini aku minta maaf kalau misal aku Ya. ada kata-kata kasar ya. Tapi aku tetap di posting nanti teman. meminta berkat dari Nanti kamu, dipasang Kores. Tetap aku Ya udah, maaf gua juga akan sama berkati kamu. lu, tapi lu Aku juga pergi minta dulu maaf dari sini sama- karena gua tidak mau. aku minta maaf Hati sama gua kamu, sedang dan marah aku sekali juga, melihat lu melanggar sumpah lu sendiri. Sana. Sudah marah sama kamu, udah bentak-bentak kamu, aku minta maaf, udah itu aja. Ya Tapi gua dalam maafkan hal ketika lu soal keluar leadership dari room ini. tidak bisa. Yang berhak mengusir aku dari Orang room ini minta maaf adalah dimaafkan. Kores. Kau padahal Oh, Gua sebenarnya maafkan, apa, tapi kan minta hukum maaf tetap nggak ada. harus berjalan. yang Nggak ada berhak itu. Nggak ada itu kalau orang udah minta maaf tuh harus dimaafkan. mengusir aku adalah Nggak bisa. pemilik room ini. Orang membunuh dimaafkan tapi tetap dihukum. Sama ini juga orang Mana bersumpah dibunuh? palsu Yang dimaafkan ngebunuh tapi siapa? tetap dihukum. Pergilah ngebunuh siapa? wahai orang terkutuk. Makanya kau salah ngambil ayat sih kau. Ya, kita Orang mulai apa salah enggak? ngomong kau bilang ambil ayat Kamu tuh pembunuh. comot-comot Halo. terus. Mana? Ini Nggak bisa jelas kau dibuat ini enggak? Kores. Lo itu jelas kok itu bukan ayat, itu sebuah perbuatan yang tercela, tahu nggak? Berbuatan apa? Bersumpah dalam nama Tuhan supaya lu tidak Kelak penginjilan dan Tuhan live lagi, aja ternyata sendiri. kedagingan mendorong lu Tuhan melakukan aja sebaliknya. yang milik Tuhan. Lu terkutuk Sendiri, ini. Apa hubungannya sama kamu? Hubungannya sama kamu apa Kores? Ya gue tuh di sana sebagai saksi. Gua tuh Sesudah. apa ya, memang. sedih. Cuma gue tuh Ya sangat memang. respect ketika dia bilang kayak Kenapa begitu. Ya Ternyata sudah. dia melanggar Cuma kau meludah provokator. janjinya Memang. sendiri. Ya. Ya Kau udah. provokator. Kutuk manusia ini. Ya udah, bagus. Gak apa-apa. Aku tetap mengampuni kamu supaya kamu tetap sehat, selamat. Lu nggak ada hak mengampuni. Gue yang mengampuni lu sebagai saksi. Kok lu yang Mana kau mengampuni bisa gua? mengampuni? Nggak ada kau. Karena gue mengampuni, yang Kores. menjadi saksi dan mendengarkan lu bersumpah. Oh nggak bisa. Lu itu Nah, terkutuk. ampun. Selama lu Lu masih ada merasa di kayak sini, lu emang itu lu siapa? menyebarkan kutukan lu kepada yang lain. Emang lu siapa? Gue saksi. Lu siapa? Saksi apa? Saksi ketika lu melakukan sumpah yang sangat sedih itu. Lu saksi apa? Nggak bisa kayaknya dia. Saksi ketika lu bersumpah, ini gue putar lagi lama-lama ya. Duh, puter aja, gua nggak Nggak pengaruh takut Kores kok. itu nggak ada alasannya kau.
Mana sih nggak Emangnya nyambung? Berarti lu nggak punya malu, lu mah udah orang terkutuk Memangnya dan lu nggak siapa? punya Gitu malu. loh. Emangnya lu tuh siapa? Lu tuh kalau misalnya lu tahu malu dan lu tahu salah lu di mana, lu tuh harusnya pergi nih. Oh nggak perlu. Berisik nih Kores. Yang berhak Tuh lihat, kami juga di bawah sebagai saksi waktu itu. Bukan Allah Kami di sini SWT. menyaksikan Gitu. perbuatan aib yang lu lakukan dalam nama Tuhan lu itu. Ini menyedihkan. Lebih Ini. aib lagi ya, ada seorang kakek nidurin anak. Tapi apakah bersumpah usia 6 palsu tahun, seperti lu? Kain ditidurin umur 9 tahun. Itu lebih aib lagi. Itu bajingan Nah, itu. bagaimana parahnya Bangsat dengan itu. lu? Biadab Apakah itu tidak bisa terjadi sama lu ketika lu sudah Mantunya bersumpah sendiri palsu? diembat. Tuhan aja lu jual Brengsek namanya lu. demi Bang Edi itu kayaknya macam menyelamatkan anjing itu kedagingan namanya. lu. Kamu manusia terkutuk. Bang Kendi, Bang Kendi, Ya. Bang Di Kendi. sini gue membela harga diri Yesus karena harga diri Yesus di sini yang diperjualbelikan oleh candi. Makanya kalau kalian membela candi berarti kalian merendahkan Yesus serendah-rendahnya. Kau nanti dikutuk beneran. Karena kau. candi Kalau bersumpah kamu dalam begitu, nama kau. Tuhannya. Tuhannya itu Yesus. Kawan-kawan, ingat. Hei, Siapa kau mau bela-bela? Nggak ada sudah dibela dia. Yesus nggak perlu dibela. apa dasarnya Bang Karena Kendi Yesus bilang itu suci mulia, tidak bisa digunakan namanya untuk yang aneh-aneh. Kau bela Tuhanmu aja. tadi? Bang Kendi, Aja. Yesus direndahkan begini, kalian tinggalkan. Kalian sama-sama terkutuk ternyata. Kalian tidak layak mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Kalian bela orang terkutuk ini. Padahal Paulus berbicara 1 Korintus 5 nomor 5. Orang berdosa itu harus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nanti kau diajak bohong lo. Tapi kalian kok tidak mau menyerahkan Candi Susanto ini kepada iblis? Nanti kau dilaknat. Aneh sekali kau kalian ini. mau selalu ngerumpi, selalu kepo. Ini candi orang terkutuk, kawan-kawan. Kau yang Walaupun gua Islam, kalau perkataan gua benar, dengarkan. Karena ada mutiara di perkataan kau sini. benar. Mana sih? Di mana ada perkataanmu benar? Apakah kalian babi dan anjing sehingga tidak boleh dikasih mutiara dari mulut gua? Di mana perkataanmu benar kayak begitu? Candi itu dia sudah mengutuk dirinya sendiri. Dilaknat ololmu kau baru tahu kau. Bukan gua yang berjanji. Kalau gue yang berjanji kepada Allah, gue kena kutuk iya. Tapi ini candi yang berjanji. Bayangkan coba lu, ngapain lu bela orang pendosa ini tuh lu ngapain? Bahkan dia pun nggak bertobat, dia nggak malu akan kelakuannya. Turunin aja supaya kita bisa dialog. Gue nggak sudi bersama dengan orang terkutuk ini mendengar penginjilan gue. Ceramah-ceramah. Tadi lu nggak denger sumpahnya si Candi, denger tadi KTFP, Bang Curut dan juga Andrew Manulang. Manfaatkan orang kau. Makanya kalau Candi tidak mau gua manfaatkan lu, buang dia dari sini. Dibuang kau. Salibkan dia, bakar dia. Orang terkutuk ini harus dijauhkan dari kumpulan jemaat. Berisik kau aja dilaknat Allah aja diem aja kau. Yang busuk bukan gua, yang busuk itu yang mengucapkan janji palsu kepada Tuhannya sendiri. Kata-kata kotor, kata-kata busuk itulah kau. Dia terkutuk dia. Kau yang terkutuk. Dia berjanji Karena untuk mulutmu mengutuk terlalu dirinya kotor, sendiri busuk. kalau penginjilan dan juga live. Kau ngomong Oh enggak, lu Yesus. Kau tuh udah dikutuk karena kau selalu ngomong kotor, ngomong ngalur ngidul. Tapi gue nggak pernah bersumpah palsu atas nama Tuhan gue, tidak tapi seperti Candi. Kau udah dikutuk, karena kau udah dikutuk, mulutmu kotor selalu. Lu bukan Tuhan. Apa lu berhala sampai lu bisa bilang gue dikutuk? Dari caramu bicara, itu kelihatan kau tuh lagi dikutuk, udah dikutuk sebenarnya. Gue tidak dikutuk, Candi yang dikutuk. Lihat, mulutmu dia itu terdiam. kotor. Dia Itu masih udah dosanya dikutuk. ini. Mulutmu itu kotor. Dia menghinakan penyaliban Yesus karena dia bersumpah dalam nama dan dia langgar sendiri. Mulutmu itu kotor soalnya, Res. Dicuci dulu lagi. Gosok gigi dulu, Kek. Candi itu terkutuk, orang terkutuk dia. Alah, berisik suara sini. bagaimana Candi? Udahlah, ayo dong Andrew, lu tuh dengarkan gue sekali ini saja. Bang Jo aja nih seru nih, kayaknya kasih sama Bang Jo aja nih biar seru. Saja kok Candi. Naik Bang Jo, silakan Bang Jo, naik Bang Jo. Berarti lu lebih memilih orang terkutuk ini daripada gua. Naik Bang Jo. Ini baru seru nih, kita kasih Bang Jo aja ini. Ini mulut kotor. Parah Naik, Bang Jo. room ini ternyata kawan-kawanku yang di live komen.
Perhatikanlah Islam dan Kristen. Candi manusia terkutuk yang bersumpah lalu dia gagalkan Kau sendiri yang dalam nama Tuhannya. Kabela. Kalau kau yang sering bersumpah, kau kan gampang bersumpah. Mereka bela. Parah ini. Yesus seakan-akan tidak ada Silakan, harga Bang diri Jo. mata manusia. Ajar tuh Bang Jo. Parah. Aku jadi ingat Andrew. Aku Aduh, ingat. pantat berdarah. Aduh, parah. Selamat Ingat. malam, Kores. Aku jadi ingat ini. Kores. Malam juga. Imanku semakin bertumbuh. Tuhan bilang apa? Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Gimana Ju tanggapan lu mengenai sumpah yang Candi gagalkan sendiri ini? Kores, saya Silakan, Bang Jo. sapa kamu dulu, Kores. Iya, gue langsung aja ke intinya karena di sini Ya, krusial saya ini. nggak mau Ini kan langsung ke namanya. intinya dulu. Dari tadi Put. gua udah dengar intinya kamu. Saya mau Terus langsung- gimana menurut lu? Coba gue ingin mendengarkan dari sisi Kristen. Ya, dari sisi Kristen, kamu sendiri sudah menggagalkan keimanan kamu sendiri. Bagaimana kamu mengatakan bahwa manusia yang terkutuk, sedangkan kamu sendiri tidak merasa bahwa kamu adalah manusia yang laknat? Oh, tuh. Ayo. Sudah laknat kau, Kores. Karena gue tidak bersumpah palsu dalam nama Tuhan kan. Saya tidak Bibirmu yang udah mengatakan. palsu. Saya bilang, kamu mengatakan orang lain terkutuk, tetapi kamu sendiri tidak sadar bahwa kamu adalah manusia yang lebih laknat. Jonathan, Coba. Ayo, Kores. tapi gue tidak bersumpah dalam nama Tuhan gue sendiri lalu Saya menggagalkannya. tidak Ini kan bertanya. merendahkan nama Yesus. Kau itu gampang. Pribadi kedua dari Tuhan itu direndahkan serendah-rendahnya oleh Dia. Dan Kores, kalian membela laknat ini. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kamu Kamu membela kedagingan daripada roh, Jonathan. Kamu sama saja. kamu Mintalah berkat sama saja kepada orang dengan yang apa mungkin. yang keluar dari Lihat, mulut Ki. itu adalah yang lebih laknat. Kamu tahu yang disebut Lihat perbuatan lu. itu lebih kejam dari Kutuk udah menyebar kepada orang-orang di sekitar rumah ini. Gagal menyelamatkan mereka. Gua gagal menjadi juru selamat di ruangan ini, Candi. Kores. Lupa Kores, banget, kamu tahu Candi. dari mana juru selamat itu? Hah? Lu, Kamu tahu dari Kak mana, Ju? Jonathan, Selamat. lu udah di Kamu otaknya tahu oleh dari sumpahnya mana? Candi. Lu kutuk tersebut. Otak kamu itu ada di dengkul, bukan di kepala, oke? Ini yang Candi tabur, kalianlah tuayannya. Saya Menabur tidak sumpah bilang kutukannya Saya kepada bilang kalian, saya Jonathan. lagi berhadapan dengan kamu. Kores. Parah, Candi. Candi, Kamu tahu lihat nggak? ini Jonathan, lihat dia. Ini dari Dia zaman kan Saya apa nggak ini, lihat Candi? itu. Saya lihat kamu. Saya nggak lihat yang lain. Saya lihat kamu. Coba, Tahu coba lu lihat ini dan lu dengarkan dari apakah ini zamannya. suara Saya gua, nggak lihat suaranya yang lain. Candi. Saya lihat kamu. Saya Coba, bilang begini, coba dengarkan ini. Kamu mengatakan yang lainnya terkutuk, tapi kamu sendiri tidak menyadari kamu lah manusia yang paling laknat. Semua hidup saya. Coba. Marah ini mah namanya. Gak gitu, bre. Gak gitu. Kan Gua ulang lagi. mau jawab pertanyaan saya aja nggak bisa. Coba kamu jelaskan. Bilang jangan sesama Kristen debat. Oke, saya nggak mau ke debat. Oke lah. Sudah kau diskusinya Kores sama Bang Jo, ribet banget kau itu Dan ini. saya tidak berlibat. Bikin orang aja kau. Saya tidak akan lagi ada penginjilan dan live lagi semua hidup saya. Marah ini mah marah namanya. Saya tidak akan lagi injilan selama seumur hidup saya. Maka Itu kan, saya dengarkan. bilang tadi, makanya saya bilang tadi, kamu mengutuk orang. Jika saya ada bilang lagi hari ini dan sampai selamanya, dia akan dikutuk oleh Tuhan 7. Mulutmu itu penuh dengan Di berat. dalam nama Tuhan, jika dia melakukan penginjilan lagi atau live lagi, saya akan dituju turunan dalam nama Tuhan. Lu masih membela orang terkutuk ini kan? Kores, mulutmu itu berbau dengan kebusukan. Apa yang kamu ucapkan itu berbau busuk. Yang busuk Tahu itu nggak? yang melanggar sumpah Kamu. Tuhannya yang suci ini, Jonathan. Bukan, saya Pak. bilang, saya Inilah bilang ke apa yang Yesus rasakan ketika melakukan kebenaran, inilah yang gua rasakan sekarang. Malah gua dihujat, Kores, kamu berhadapan malah gua yang dihujat. seperti pada waktu Tahu nggak lu? kamu Malah mengikuti Pak. sesamamu sendiri. Aku jadi Tapi ingat kamu orang sendiri di ini. tidak sadar
sadar bahwa aku kamu jadi yang ingat lebih pada waktu laknat. Lu malah membela orang Farisi, Jonathan. Petrus Lu menyangkal SNI memang lu. menyangkal Yesus. Kamu yang lebih daripada orang Farisi. Di mana gue bersumpah, Nathan? Kenapa lu Tidak malah menghujat gue? Berarti Ibaratnya orang Yahudi khusus yang menyatakan diri dengan Allah. Berisik, pada kamu waktu itu harus- Petrus, berisik, omongan kamu. berisik, malas saya. Banyakkan aku ini. jadi ingat ini Pak. Petrus pada waktu itu kan menyangkal Tuhan Yesus kan 3 kali kan. Sebelumnya apa? Dia kan juga sampai kapanpun saya tidak akan mungkin akan menyangkal Engkau Tuhan. Iya. Dia melanggar. Gue sampai gemetaran kalau ada koras depan gue, memang langsung dah. Emang kenapa sih dia? Kebenaran. Soalnya apa dia? Sepertinya dia Mau cari koin dia bang, biasa acting itu dia acting. sepertinya kayak dia takut. gitu ya. Iya, saya tidak tahu dia lagi Saya- acting. saya Dia gini loh. itu dari permasalahan. Begini, Saya- sudah Dia tahu lagi acting maksudnya. bang. Saya di channelnya Jangan Pak dulu, Ramadan Jenny, Pak. kamu diam dulu. Iya, oke Pak. Ya, kamu diam dulu. Ya, ya. Saya sudah tahu maksud. Dia begini, kan kamu masuk ke live-nya itu. Sebenarnya kamu kan mau meluruskan tentang mereka menyangkakan itu. Kan mereka tidak terima perkataan kamu sebenarnya. Nah, akhirnya kamu dengan dalil seperti itu, kamu membuat suatu apa supaya mereka ini akhirnya dia pakai landasan itu supaya mau menjustice kamu. Itu saya tahu. Iya. Karena mereka ini kan sebenarnya menolak Yesus Kristus, termasuk Kores ini. Dia mau pakai landasan itu supaya menyerang saudara kembali, saya tahu itu. Makanya kasih turun aja. Jelas itu orang. Ya, Iya, aku baru nanya segitu aja, nggak bisa diajak menjelaskan. urusannya apa dia gitu? Dia mengutuk orang lain, tapi dia sendiri nggak tahu. Dia nggak sadar bahwa dia sendiri adalah orang yang lebih laknat. Iya, mulutnya pun jahat, mulutnya kotor. Itu kalau dikasih rinso 10 bungkus pun nggak bersih-bersih itu. Sekali, yang ada 2-3 kali. Gak usah lagi. Kalau dia itu hanya berdiri di balik perkataan Kore, supaya mau mendiskriminasikan pengajarannya, supaya mau membesarkan dia, supaya di balik dia tetap juga berjalan. Iya, saya tahu dia. Saya pikir kita ini nggak tahu tentang yang begitu. Ya, halo Bang Mati Riji. Mati Rija. Ya, salam Bang Andrew. Ya, salam Bang. Aku sampai tadi bergegar ya. Kalau ada orang yang di depan saya 4 Iya. mata, oh Ya, harus memang sengaja. tadi bergetar saya tadi. Ya, Tadi dia mau itu provokator. sengaja dia ulang-ulang terus kata-katanya itu untuk cari Iya. cari Ya, koin Mencari tadi itu. pembenaran Bagi dalam dia. koin, segi iya. kesalahan. Kelihatan kok aktingnya itu kelihatan. Ya, saya rasain, makanya saya ketawa aja dia lagi acting itu mau dari koin itu. Karena dia mengandalkan itu rekaman, jadi ingin jatuhkan orang kan gitu. Jadi seolah-olah dia jadi hakim gitu. Iya, ya. Siapa Nabinya dia saja ini, bersumpah sewaktu Nah, jadi Iya. jangan naik-naik ke room mereka itu, karena mereka tuh pakai segala dalil untuk membela mereka punya kejahatan. Makanya jangan naik-naik ke sana. Kamu dibuat jadi makanan serigala. Iya. Tidak masalah, kan walaupun kita agung, jadi kan? makanan serigala, tetapi kan untuk mengumpan singa keluar. Ya, hati-hati bang, kalau lagi bicara sama Muslim, jangan ini bang. Dia pasti ngerekam dia tuh sambil masuk itu sambil ngerekam gitu. Kadang-kadang terlalu licik mereka itu. Bisanya menghakimi orang doang.
nggak menghakimi, ngomong kotor, itu aja kerjaannya di TikTok ini. Gak ada yang lain lah, karena tugas mereka begitu di sini, di TikTok ini. Kalau nggak menghakimi, ngomong kotor, hina, semuanya dilakukan. Kita tahu nih watak mereka itu seperti apa lah. Ya, saya juga kasih teguran ke ini ya, ke polis TikTok juga ya, harus mengerti juga ya siapa yang menghujat dan siapa yang dihujat. Orang Kristen selama ini dihujat, apakah mereka itu demo besar-besaran? Tidak pernah. Ketika Quran dibakar di luar negeri, orang Indonesia yang demo. Apa hubungannya? Ya, lu mereka kan kepo. Ya lanjut Pak. Mereka orang kepo di dunia sih. Mau menguasai dunia itu boleh, tapi kata Yesus, apa gunanya seseorang memiliki dunia tapi tidak memiliki nyawa? Betul. Maka semuanya akan sia-sia, tidak ada yang akan memiliki. Maka dengarkanlah kata Dia. Masih Kores ini hanya menambah-nambah, kemudian mengpelintir-pelintir, bahkan membacanya saja belum, tetapi hanya dengar cerita kemudian dijadikan sebuah asumsi untuk menggunakan dalam pemahamannya bahwa itu adalah cerita yang real, yang benar. Kalau dia sendiri tidak mengoreksi cerita yang dia dengar itu atau ayat yang dia baca itu, dia sudah pahaminya atau Pak belum? Jonathan. Gini, asumsiku gini. Kenapa pada waktu di pengaman debat harusnya dia nyerang gua di situ dong? Kayak begini dong nyerangnya dong. Di channel Muslim lagi. Iya. Kenapa dia nyerangnya di channel Kristen? Nah, jadi ada yang aku ragu nih, kenapa nih? Harusnya pada waktu itu di channelnya si pengamat debat dia nyerang gua begitu. Kamu orang terkutuk, kamu gini tuh, kamu kan gua kalah, bisa diturunin. Nah, Iya, makanya tadi dia udah dengar. Emang itu jadi disimpan sama dia bang, buat bahan, buat Dia ini aja, buat ngerti aku, bang. Dia udah tahu, ngerti. jawabannya tadi Iya. dari saya itu. Dasar. Paling dah itu lusa atau 1 minggu lah, dia akan merasakan yang apa yang keluar dari mulutnya itu. Jadi intinya ya, saya udah tahu dia kalau misal ketemu saya nggak mungkin berani. Kalau misalnya saya, dia pasti minta saya yang keluar atau dia yang keluar. Jadi dia nggak berani debat sama saya. Iya, betul. Karena Memang asumsi tidak. kedua, begini Pak, pada waktu saya diturunin itu si Kores dimaki-maki juga dengan netizen mereka. Oh gitu. Iya. Oh, kenapa itu? Yang nonton kan 1,7 atau 1,8K. Ada Juma, ada si Andy Charles itu, terus sama si Kores itu, sama si orang Katolik itu satu, sama siapa lagi ya? Ya sama yang punya room. Yang nonton 1,8K, otomatis kan ada yang pro dan kontra. Kenapa kayak dia harus diturunin? Sedangkan itu yang Katolik dikeroyok. Karena kalau debat di persidangan ya, itu Nah, ketiga, dia berarti takut debat sama saya. apa Ya, iya, memang itu dia maksudnya. tapi dia itu pertama itu dia sengaja untuk
Itulah orang-orang yang seperti itu yang biasa kita itu rum kita itu sering kena BNN itu kan karena orang-orang seperti itu memancing di air keruh, tapi yang didapat itu buaya. Itulah tujuan dan Itu bakal dipakai terus tuh Bang Kendi. Benar ke Bang Jo? Bakal dipakai terus senjatanya itu. Kalau iya ketemu akan Bang dipakai Kendi. terus. Tapi kalau ada saya rasa sih dia nggak bakalan berani. Karena apa? Dia cuman apa namanya ya? Cuma menggunakan asumsi sendiri. Dia sendiri coba aja suruh dia apa baca, suruh hafal Quran dari A sampai Z. Nggak tahu juga dia itu. Iya, dia datang-datang kan langsung nyerang Bang Kendi, bukan ngebahas tema yang di saya ini. Dia takut dia ngebahas tema ini dia. Makanya caranya menyerang Bang Kendi. Ya salah. Gak mau dia ngebahas tema saya ini. Akhirnya dia nyerang Bang Kendi. Itulah taktik dia lah itu. Enggak, seharusnya itu yang dia serang itu nabinya yang pada saat dia bersumpah waktu habis meniduri anak kan menyakiti dan dia bersumpah terus datang si Allah bikinkan ayat itu harus dia mencak ke nabinya. Ya, cuma mana tahu sih kitabnya mereka sendiri. Gini, Mana ngerti. yang disebut dengan sumpah manusia itu ada dua perbedaan, yaitu hanya sebatas lidah dan dari lubuk hati. Nah, yang lebih diterima itu yang dari lubuk hati, bukan sebatas lidah. Jadi yang namanya lidah itu kan bisa salah mengucap, bisa melewat, namanya juga lidah tidak bertulang. Tetapi kalau untuk memahami perkataan-perkataan itu harus ditelaah satu persatu, bukan langsung diglobal kemudian diartikan bahwa inilah maksudnya. Tidak seperti itu. Itu nggak pulang. Karena kalau kita mau membaca itu ya satu kata kita artikan dulu ini maksudnya apa, pindah ke kata yang lain maksudnya apa, itu akan nanti ketemu. Tapi mereka ini kan hanya membaca mentang-mentang apa namanya mereka pintar membaca, kemudian membaca itu seenaknya saja, tapi apa yang mereka baca mereka tidak akan pahaminya. Iya. Apa maknanya, Betul. apa maksudnya, Dan nanti apa selama ini kan saya kan sama kan tidak pernah menyerang Islam kan. Ya nanti kita buktikan sebulan ini. dia akan kena sendiri. Kita masukin tuh, semua channel Kendi. muslim. Tenang aja Kendi, dia Saya pengen kena tahu sendiri. sih historinya dia sama saya. Saya pengen tahu. Tak lucutin. Karena gini. Ngabisin. Kendi kan tadi sudah minta maaf sama dia kan, dia pikir bahwa Kendi yang salah. Ternyata Kendi itu hanya menjalankan keimanan kepercayaannya, pengetahuannya bahwa dia minta maaf kalau aku yang salah, ya kan. Tapi dia sendiri sudah melanggar bahwa dia sudah telah Oke lah. orang. Kita balik ke topik saja, Pak. Kita bahas nabi palsu aja. Yang punya hak wewenang untuk Bahwa Mr. M itu nabi palsu. itu hanya Tuhan Yesus sendiri loh yang punya hak. Dia sendiri tidak berhak untuk mengatakan manusia terkutuk kepada Kendi. Itu dia tidak punya hak. Orang tuanya Kendi aja nggak berani mengatakan itu kepada Kendi, apalagi orang lain kan.
marah boleh marah, tapi Gimana, jangan Nabi palsu? Ini yang di bawah saya ini Muslim ya, Pak Medlija nih. Iya. Enggak, Kristen bang. Kristen bang, Kristen. Kristen. Belum ada Muslim, nggak ada Muslim, belum ada Muslim. Pendi dari tadi juga aku dengar Kita bahas Nabi palsu nih. kok kan apa dia santai aja kok, nggak mengutuki, cuman apa namanya yang namanya diskusi ya adalah pasti ngotot-ngototan begitu kan, tapi dia nggak melontarkan sampai kata manusia terkutuk, enggak, dia nggak ngomong begitu. Gue dengar kok dari tadi bawah. Bang Hendro, atau ada yang mau naik biar saya turun saja dulu. Kayaknya rumpul juga ini. Oke, siap. Makasih ya bang. Oke, terima kasih. Iya bang. Gimana bang ini? Di mana di kita bahas Nabi palsu? Iya. Di mana dimulai? Mulai dari mana nih? Kita buka ayat apa? Ayat mana? Tunggu ada Muslim mas naik dulu Pak. Silakan yang Muslim yang mau naik silakan. Ada bang 01 yang mau diskusi silakan. Muslim ya. Silakan yang mau naik Muslim. Kalau begitu saya akan buat channel baru aja nanti. Saya akan menjadi Nabi ke-28, meneruskan Nabi Luga Tabunan untuk meluruskan kebejatan Nabi ke-25. Iya. Itu lebih bagus bang. Karena mereka itu enggak terterampang. Kebiadaban Nabi ke-25. Kira-kira apa yang dicontoh dari situ sih bang? Enggak ada. Enggak ada sih dicontoh, apa sih dicontoh? Pakai masker tuh. Minta mau Valeri buat Tampar lagi kamu di mana posisi kamu? Apa yang dicontoh dari Nabi? Silakan naik. Ayo, coba jelaskan. Jelaskan dong. Contoh-contoh apa sih yang bisa kalian ambil dari sang Nabi yang baik buat Anda? Jangan poligami ya, yang lain aja. Yang bingung saya loh, poligami bisa jadi solusi gimana ceritanya? Solusi untuk menghindari jinah dan selingkuh. Ini kan apa gitu? Bang, itu kasih naik nikotema itu dijambak saja, kasih naik. Liketemo yang lihat Yang chatting di bawah tuh kasih naik aja. 2 orang tuh. Kasih naik aja, saya turun. Enggak ada, masih ada 1-0 bang. Saya sering dengan Willy. Silakan. Jangan cuma ngechat aja bahwa nikotnya masih. Nah, kelihatan sih ya ininya. Oh, nickname. Ya. Memang jelek. Ini baru ini langsungnya cuman. Naiklah, jangan cuma bisa hanya ngechat doang. Silakan naik, gentle lah dikit. Jangan jadi cuma chat. Pengen jil si pedus, ayo naik. Kalau mau hajar saya, ayo. Kenapa dibilang abang Jo? Iya, dia bilang ini hajar si Jonathan itu Bang Kores. Ngapain suruh Kores hajar saya? Kamu aja yang naik, hajar saya, ayo. Enggak. Loh, orang kecil. Lu mah kecipratan aja loh. Kan gua konsumkan, tapi jangan ekor lah. Terus itu cuman banyak doang. Nganton rekaman
Itu mah licik. Ya kalau ada di Polres diskusi direkam juga. Jadi kalau ada perkataan yang dia bisa tutup aja balik omongan dia itu. Ya jadi nutup orang ditutup. Apa namanya? Disumpah. Silakan Muslim Kadrun 3 in 1 atau Trinitas KW, silakan naik. Yang merasa Trinitas KW naik ya, alias teman. Silakan naik. Naik Trinitas KW. Silakan. Kemana aja Bang Jo? Tak namanya muter-muter mampir di ini ya, di room cewek ya pasti ya. Bukan, mana? Aku tadi dari roomnya siapa tadi itu? Enggak lah. Siapa? Aku dari roomnya Dahaga. siapa? Baru tahu saya ada room Dahaga. Devandas ya, Devandas. Oh dia udah buka live. Iya. Kok saya nggak pernah ada live-nya dia? Bukan Nggak ada pemberitahuan? Devandas, siapa? Deheken DC itu. Dehen. Dehen. Iya, Dehen DC, iya Dehen DC. Oh iya Dehen. Juga. Oh iya. Ada baru- gua hajar berapa makasih, orang saya- juga di sana tadi. Katanya berteman mau di nggak ada saya nggak ada pemberitahuan kalau dia live. Iya, Dehen DC ya, Dehen DC. Oh ya Dehen dia. Oh ada memang saya lihat. Ada 2 orang juga di sana. Hajar saya. Oh, iya. Turun juga mereka 2. Ini apa boleh tahu dan siapa ini? Aulia. Selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh cewek. Mei. Iya, Aduh Mei. Kenapa kau ganti akun? enggak, aku nggak ganti akun. Kau ganti-ganti akun terus. Mi Kenapa? Aulia. Hah? Oh, Aulia. Gimana kabarnya? Baik. Sudah pulang kerjanya ini? Dari tadi ya pulang kerja? Iya, dari tadi sih. 1 jam 6. Oh, gitu ya. Iya. Nah, ini kebetulan ini ada semuanya, ada Bang Jo juga. Kamu mau ngobrol apa nih? Kamu mau tahu Bang Jo ya? Ngikutin Bang Jo terus ya? Jonathan, halo. Ya, halo Kak Aulia. Mei. Apa kabar? Gimana DM-DM-an ya? Kagak, biasa aja. Oh, biasa. Ngejenguk aja. Oh, iya dah. Iya dah. Coba naikin yang lain aja dah. Iya, silakan yang lain. Kasihan yang satu ini. Ada. Gimana jodohnya? Apa nama yang jodohin itu? Mei, aku mau nanya Mei. nih sama Mei nih. Kenapa? Mei, aku boleh nanya nggak sama kamu? Nanya apa? Menurut kamu, Isa yang ada di dalam Quran itu sama nggak dengan Yesus di dalam Bible? Berbeda lah. Bedanya di mana? Tunggu ya, aku ambil laptop dulu. Kok pakai laptop sih? Emang selama ini lu kalau nggak ada laptop lu nggak tahu tuh? Aku nggak tahu isi-isinya. Nggak terlalu Kak Aulia ini paham. Haruslah tahu. Kak Aulia ini siapa? Si Mei. Si Mei siapa ya? Mei itu. Mei. Amoy. Yang itu. Bukan Mei. Bukan yang itu di- Amoy, lain di mana, lagi. Makassar. Orang Toraja. Iya, dia orang Toraja. Lupa aja.
Iya. Kristen tapi. Kata enggak, ini Bentar, biasa. dia jawab dulu pertanyaan saya. Biar dia jawab dulu. Tunggu dulu Bang Jo. Saya hidupkan dulu. Apanya yang dihidupin? Hatiku. Dihidupkan dulu hatiku. Ya ampun lopet lagi aduh. Sambil dicas kan bisa. Tuh kan, nggak bisa, nggak bisa. Sambil dicas bisa. Oke, Ibu yang Alia kedua, Kristen atau Muslim? yang kedua Muslim. Muslim, Bang. Oh. Yang kedua, Mei, aku mau nanya. Apa sih, Bang? Sebelumnya itu Kak kan Jo. kata Mei kan Allah itu adalah sang pencipta langit dan bumi, betul? Iya. Betul nggak? Betul, oke. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu namanya Allah itu Enggak, aku mau jawab apa ya? Aku tuh nggak begitu mendalami banget Muslim juga. Hah? ya, Kenapa kami? Nur Muhammad juga nggak tahu kali ya si Mei ya. Oke, simpel-simpel aja ke kami. Allah itu itu nggak, adil nggak? Iya. Allah adil ya. Saya Bang mau. Kendi, serangannya jangan kencang-kencang, Bang. Oh iya, santai, pelan-pelan saya kok. Kalau Allah Maha Adil itu harta rampasan perang. Kenapa Muhammad Abang ganteng sudah datang, abang ganteng. mendapatkan bagian paling besar ke satu? Kedua, kenapa Muhammad menikahi Zainab tanpa sakti dan tanpa masa tidak, Mas kawin masih indah. tanpa mahar juga? Oh. Ajilia. Dan ketiga, Muhammad mengawini 30 istri beserta budak-budaknya, 11 istri sah. Kenapa? Sisinya budak. Si kadrun ini, muslim ini, yang cowok ini cuman boleh mengawinin istri 4. Di mana keadilan Allah? Tolong dijawab. Bang Kendi, pertanyaannya jangan berat-berat, nanti dia nggak bisa. Dipusing Mei. Ya biar aja jadi penyemangat aja di situlah. Nah nih Bang Arios nih. Bang Arios, apa kabar? Selamat malam, Jonathan. Iya Bang Arios, apa kabar? Baik. Lagi bikin teh manis kayaknya nih. Teh manis apa es jeruk? Paling Saya bikin kopi, kayaknya Pak. segelas doang. Saya kan Bikin kopi. Padahal kita di sini itu 6 orang loh. soalnya kalau misal Bapak ketiduran, Bentar. saya bakal patroli ke Siapa channel yang tadi Muslim. bilang tahu dari mana kalau Muhammad itu mempunyai 30 istri? Sesuai dengan ajaranmu. Hadis 11 istri sah. Nabi Muhammad itu tidak sampai 30. 29 istri. Tapi Iya. istri 11 istrinya yang mendapat kamar. Sisanya enggak. Dan ada satu istri setelah menikah 3 hari kemudian diceraikan. Ditalak. Tunggu. Saya cari tahu dulu. Nah, mantap ini. Saya tahu. Mei, ngapain kamu naik ke sini? Betul.
harta karun. Iya. Udah Siapa tadi ketemu. Kak? Gini loh. Iya. Setahu aku Zainab itu bukan istrinya Nabi Muhammad. Itu dia menikah sama Rasul gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul siapa yang menyuruhnya? Muhammad. Rasulullah. Yang di sini itu Rasul itu cuma satu, Nabi juga cuma satu ya, di ajaran Quran itu Rasul cuma satu, kemudian Nabi juga cuma satu, yang lainnya itu adalah para sahabat. Nah, jadi Rasul mana yang menyuruhnya? Sejak umur 6 tahun itu Baginda itu sudah menekankan lato-latonya di selangkangan, belum dimasukkannya, biar tahu ya. Setelah umur 9 sampai 12 tahun barulah dimasukkan lato-lato itu. Jadi Rasul mana yang menyuruhnya? Belum ada di situ Rasul. Itu Rasul itu cuma satu, Nabi juga cuma satu. Rasulnya itu juga, Nabinya ya itu juga. Jadi Rasul mana yang menyuruhnya, Mei? Siapa nama Rasulnya yang menyuruhnya? Silakan dijawab, Mei. Lagi lihat-lihat Lagi baca perjalanan kisah para rasul kali. Kalau mau baca perjalanan kisah para rasul itu ada di Bible, bukan di Quran. Lama banget nyarinya, jaringannya atau apa tuh? Mei, Aulia, coba dijawab dulu, nanti baru kita ke yang lain. Ada pertanyaan saya ini ya. apa itu? Ini setiap yang mempermainkan Tuhan Yesus, contohnya karnaval di Brasil kemarin lah, langsung ada teguran ya. Jadi itu peringatan apa bagaimana? Mengingatkan ya. Ya, yang posisi mungkin kalau yang kayak posisi karnaval mungkin itu udah bukan teguran lagi, Bang. Hukuman langsung itu. Soalnya selisih berapa hari? Nggak sampai sehari ya, 23-22 jam langsung dipaskan. Iya, itu hukuman, Bang. Nggak mungkin itu teguran. Langsung dilibas habis itu daerah itu. Dari longsor, terus kayak tsunami, semua. Jadi memang mungkin karena memang perbuatan mereka juga sih yang terlalu ini
Tidak ada sekarang kita, tidak ada kebetulan kan? Nggak ada kebetulan Iya. itu. Sekarang gini, kita kasih contoh kecilnya seperti ini saja ya. Satu orang, Jangan di Indonesia, di dalam apakah negeri Ahok aja ya. dia berdosa atau iya? Apakah Ahok betul-betul dia berdosa? Dia berdosa, tetapi ketika dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh, itu terjadi. Padahal orang berdosa loh. Tetapi dia mengungkapkannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinannya, maka terjadilah seperti Yesus pun mengatakan seperti itu. Internal Anda Saya itu sudah tahu itu bukan saya, sebagaimana nggak usah membuktikan dijelaskan. Sampai bukan orang bahwa Islam, posisi bukan orang dari Kristen, nggak usah keyakinan dijelasin. Anda itu tidak terlepas Sampean bukan dari orang Yudaisme, Kristen, tidak usah tetapi dijelasin. tidak Itu ketika dibaik tanyakan ternyata juga seperti ini kan. Jadi artinya yuk kita belajar kepada penghormatan kepada ajaran masing-masing. Kalau boleh saya katakan demikian Pak Yusuf ya, Pak Lontong ya. Karena apa yang kita baca ini belum tentu sesuai dengan apa yang kita artikan. Gitu. Dan Oke, ini terjadi saya miss sih- di antara kita. Betul, bro. Saya sih biasa ini aja, bro. Maksudnya, Calontong, gini ya. Kalau untuk Yahudi masih ada kategori halal dan haram, bener nggak? betul, bro. Sampai hari ini masih ada, bro. Kalau untuk Kristen, Bagi Kristen udah nggak ada. Ya itu Nah, tadi yang saya makanya katakan. semuanya halal, Bagi Kristen gini, darah nggak boleh. Terus kedua, makanan ya bekas penyembelihan berhala nggak boleh. Gitu aja. itu tertulis. Gitu loh. Itu tertulis. Itu ada tertulis, makanya ajaran Nikolaus itu di dalam Oke. wahyu nampak kok. Kalau Di dalam tertulis, wahyu, kalau tertulis supaya berarti tahu. ada Semuanya pengecualian ya. tertulis. Kalau Jadi tertulis jangan- berarti ada pengecualian ya. Di kitab ini ada kok. Jadi jangan makan yang darah nggak boleh, sama bekas makanan penyembelihan berhala itu aja. Jadi jangan Anda arahkan lagi. Oh artinya di luar itu boleh dong ya naik nanti tainya belalang boleh dong dimakan orang Kristen. Lah kan yang ada pengecualiannya itu kan itu tadi masalah persembahan berhala jangan dimakan, darah jangan dimakan. Ya, karena ada ayatnya nggak apa-apa juga. kalau itu masuk pengecualian, nggak apa-apa. Cuman kan dari segala sesuatu itu ada yang dikecualikan kan gitu. Itu Bener nggak? lainnya. Bukan itu, nggak dimaksudkan bukan itu, itu lagi. Bang Ale. Memang Tadi saya bukan tanya itu. loh, gini Pak Pendeta Yusuf, coba saya tanya Penjelasan gini, apakah sederhana begini dulu? Gini dulu, Bang maaf, Ale, maaf dengar ya. dulu Bang Ale. Dengar dulu, apakah dari penjelasan Cak Lontong tadi tidak dipahami lagi bahwa surat Korintus ini kalau mau mengertinya ya dalam konteks itu, bukan berarti segala sesuatu ini yang meluas sampai seperti yang Anda pikirkan, tidak. Saya Jadi juga kalau tidak itu kok. tidak dimengerti ya, kalau itu tidak dimengerti saya pun nggak tahu cara menjelaskan. Oke. Karena biar apa? tidak Cara biar Pak pemikiran Yusuf Anda tidak ini terlalu kebingungan. ini. Saya kasih pertanyaan sederhana sebagaimana tadi saya tanyakan ke Cak Lontong. Untuk Yahudi masih Gini, Bro ada Alif. tentang halal yang haram, betul Bro Pak Alif, Yusuf? Gini Bro Alif ya. Betul. Kalau untuk Kristen, Gini Bro Alif, teman-teman, kita nggak usah ngomong agama lah ya. Kita keluarkan dulu lah ajaran agama kita. Kita bilang ateis aja mau lah jawab tanpa. kok malah. Sebentar,
tanpa agama. Terus kita disorongin ini kotoran hewan. Masa kita bilang ini bisa dimakan gitu loh. Tanpa ajaran agama pun kita tahu kan mana membedakan benar atau nggak benar gitu loh, Bro Alif. Itu maksudnya dengan kata bukan masalah benar nggak benernya, masalah halal haramnya. Iya oke. Tanpa ajaran agama Anda disodorin sekarang tai belalang. Masa Anda bisa katakan itu halal? Halal? Masa 1 Korintus itu nggak dipahami kalimatnya, orang saya aja paham kok. Jadi apa yang dipahami coba kalau dipahami apa? Oke, saya pahami itu begini. Saya pahami gini. Coba. Segala sesuatu itu halal, cuman tidak semuanya berguna. Oh iya, apa maksudnya itu? Nah, contoh saya bilang gini nih ya. Contoh batu. Kalau dimakan. Enggak, maksudkan gitu enggak. Gini dulu, kalau sebentar dulu. Jangan dulu. Enggak apa-apa, Pak Yusuf. Bro, kasih dia jawab. Jadi kita bisa tahu alur logika pikirannya sampai di mana tentang halal haram ini. Karena kita kan belum tentu kita belum sinkron dengan dia. Silakan Bro Alif. Oke, ya udah, saya jangan batu ya. Batu nggak bisa dikunyah, susah. Gini aja. Karena tadi di contoh ayatnya itu ada tentang kotoran juga ya. Saya bilang kotoran nih. Kotoran ini kategorinya juga halal. Cuman kalau dimakan tidak berguna. Karena tidak berguna gitu, makanya tidak dimakan. Yang penting statusnya dia halal. Loh iya, ada contoh kotoran tadi juga kan di Yeskiel itu kan. Nah, makanya saya kasih contoh yang ada aja gitu loh. Contoh gini, kotoran itu hukumnya halal gitu. Cuman masalahnya berguna atau tidak, kan gitu, sesuai dengan ayat. Tetapi bukan semuanya berguna, gitu loh. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Apa ini satu contoh ya? Nanti kan banyak contoh yang lain. Hukumnya itu halal. Ini bukan masalah dimakan atau tidak, gitu. Nanti kalau dimakan itu berguna atau tidak. Ketika Anda ambil dari perbandingan kotoran itu, apakah Anda yakin Yahudi itu menghalalkan makan kotoran itu? Yang benar saja kamu pikir. Loh kok ke Yahudi sih? Ke ayat ya, ini, memang Pak. Yeskiel itu orang apa? Yang kamu contohkan makanan kotoran kan tadi di Yeskiel. Saya kasih contoh kotoran. Iya, kotoran kan yang merujuk kepada penceritaan Hesekiel kan? Saya nggak bawa ayatnya kok. Tadi kan saya mencontohkan di Yeskiel. Tadi ayat Yeskiel itu kan tentang orang-orang Yahudi itu yang Iya. Jadi memang ada saya kembalikan ke Korintus. Bukan betul contohnya kan? Kotoran gitu loh. Iya betul. Apakah betul di Yahudi kotoran itu adalah halal bagi apa? Nggak usah ke Yahudinya lagi. Tadi Mas buktikan kamu nggak mengerti itu. Ya udah kalau gitu berarti jangan ada yang contoh di ayat, boleh. Apa ya? Gini Bro Alif. Sekarang saya tanya. Korupsi itu halal atau haram kalau menurut Anda? Korupsi. Waduh. Supaya kita enak gitu loh, daripada kotoran jauh-jauh capek. Korupsi itu nilep uang negara itu halal atau haram? Aduh, itu mah bukan pertanyaan lah, nggak ketemu. Kita ngomongin makanan dulu, ngomongin makanan dulu. Berarti yang dibahas makanan. Gini aja, gini. Tadi batu Anda bahas. Karena makanya saya bahas korupsi itu menurut Anda, iman Anda haram atau halal? Ayo. Ya sudah, saya ikutin deh. Korupsi itu dimakan atau tidak? Nggak mau tahu, bukan masalah makan. Kan tadi Anda katakan bukan masalah makannya, belum masalah. Masalah halal atau haram gini. Halal atau haram nggak gitu? Saya paham, tapi saya tidak mau dilebarkan kasusnya gitu loh. Fokus di makanan. Hasil korupsi yang membeli makanan itu haram atau halal? Aduh, jangan ngomongin ke korupsinya, nanti melebar. Gini, hasil mencuri, hasil mencuri beli makanan itu halal atau haram? Sederhana begini. Saya kasih ulang contoh begini. Oke, babi halal atau haram? Bentar bro, saya ada telepon masuk. Ya, haram kalau menurut keyahudian ya. Kalau menurut Kristen? Pak Yusuf? Enggak. Halal kan? Nah, dia gitu. masuk segalanya itu. Nah, itu baru betul. Konteks itu betul. Masuk dari iya. Oke, sekarang contoh tikus.
Waduh, ini memangnya tikus halal di Yahudi? Di Yahudi haram. Iya, di kami Oke, juga di Yahudi siapa yang haram. mau makan tikus? Dia di Bukan, Yahudi saya tanya haram. di Yahudi Ini, itu jangan ngomong haram. makannya dulu, hukumnya dulu tentang makanan ini. Makanya dipahami juga Iya, saya dong. tanya dulu ketika dikatakan di Yahudi apakah halal di Yahudi makan itu? Oke, di Yahudi haram misal ya. Yahudi haram ya, sepakat. Kamu tahu dari mana itu Yahudi haram itu? Ya udah halal kalau gitu, halal. Di Yahudi halal Bukan, kalau jangan gitu. meraba-raba. Ya udah antara halal dan haram Konteksnya. deh kalau gitu. Iya, makanya konteksnya contoh tadi babi ini nanti ke kecoa ke apa ini bingung kamu. Nah, makanya jangan bawa-bawa Gini loh, Yahudinya, fokus di Kristennya aja. Artinya gini loh. Artinya apa yang teman-teman di sini saya, Pak Yusuf, sama siapa Pak Bu Kristus berkuasa tentang halal haram aja kita belum satu frekuensi gitu. Ya udah kita makanya kasih contoh. Jadi kita jadi halal apa debat haram? kusir. Saya tanya Kita jadi Cak debat Lontong, kusir gitu loh, Bro. Tikus statusnya halal Jadi apa haram? makanya gini, kita mau masuk ke konteks halal haram ini dalam konteks apa? Kalau dalam konteks ayat yang kau bawakan tadi di dalam Korintus itu berbicara dalam konteks masyarakat Yahudi. Nggak usah yaitu ngomongin Yahudinya, ini Kristen aja di Kristen. Surat Korintus tuh untuk jemaat Yahudi di Korintus. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Di Yahudi tikus halal apa haram? Kamu harus tanya orang Yahudi, nanti besok tanya apa itu. Ya udah saya simpulkan haram ya. Saya simpulkan haram ya. Loh, kalau kamu simpulkan dari mana dasar? Oh ya udah, kalau gitu saya katakan halal kalau gitu. Nah, dari mana kamu katakan halal? Suka-suka. Oh, jadi apa dong saya bilang antara halal boleh, haram boleh? Kita nggak bisa bawa sesuatu yang masih. Nah ya udah, untuk Yahudi simpen dulu kalau gitu, nggak usah dibahas Gini, Yahudinya. makanya Yahudinya nggak usah saya bilang, dibahas. kita ambil Kalau sini buat aja. Kristen, Gini bro. Hasil dari mencuri, membeli makanan itu halal atau haram, bro? ya mencurinya juga udah nggak boleh, haram, dosa, gimana sih? Nah, terus nggak apa-apa lah makanannya kalau jadi mungkin udah nggak ada jawaban. Oke, jadi artinya para koruptor itu mengkorupsi uang, itu semua yang dihasilkan meskipun dibeli makanan semuanya haram gitu kan? Ya haram ya, nggak boleh. Kalau memang tadi udah nggak ada jawaban, nggak apa-apa, saya sekarang tanggapi. Setuju ya? Terus sampai sekarang efek dari ekonomi ini berjalan, apakah aliran uangnya Anda kita nggak mendapatkan? Ya pasti ada dong. Kalau namanya haram itu kan udah haram seujung-ujungnya semua. Masa Emangnya saya koruptor? Misal gini nih, saya jualan nasi, ada koruptor, saya nggak tahu dia koruptor, saya nggak tahu dia beli ke saya, terus saya kena dosa gitu? Tahu, makanya saya mau nanya Anda, bro. Lah iya, makanya kok jadi diperlebar kasusnya gitu. Makanya tadi kenapa saya nggak mau nanggapin tentang koruptor, nanti makin lebar. Enggak, pertanyaan juga konyol Kang Lip loh. Dia nanya kayak gitu juga konyol. Gimana sih Kang? Konyol kan? Pertanyaan saya konyol nggak, bro? Iya. Wah, artinya Anda masih normal. Artinya Anda masih normal kalian. Makanya pertanyaan Anda tuh konyol. Itu hanya sebenarnya singgungan saja itu, mereka nggak ngerti. Jadi saya memakai pertanyaan yang konyol, Anda katakan konyol, sama dengan pertanyaan Anda yang konyol itu. Ternyata Anda masih normal. Pak Colontong, ada tertulis di kitab Anda. Kan gitu ya. Yahudi dulu diharamkan, sekarang di dalam kekristenan tidak. Kan ini ada korelasi kan, maka kami memastikan boleh dong ini berkenaan dengan keagamaan kita. Kalau bicara mencuri udah tapi jelas. masalah itu enggak apa, tapi masalah dilebarkan sampai ke tikus, nanti ke kotoran apa ini? Kang Alip itu yang konyolnya. Makanya saya bilang hasil uang koruptor itu belanja makanannya Alif segala. Saya sengaja tarik ke situ. Saya pakai pertanyaan yang konyol. Saya pakai pertanyaan konyol, Anda katakan konyol. Nah, seperti itulah Anda bertanya kepada kami. Karena mereka nggak tulis Colontong, ya kan? Dan kita sepakat, agama kita udah jelas untuk pencurian udah jelas sepakat dong. Apa yang udah sepakat, sementara kan beda dengan apa yang di kami masih ada yang haram. Babi kami haramkan, anjing kami haramkan, darah kami haramkan. Sesuatu yang dipotong ya,
atas bukan nama Allah juga kami haramkan. Ada di kitab anak kan nggak ada. Itu yang kita bisa sama-sama ambil pembelajaran. Oke, terima kasih ya Bang Hos atas waktu dan kesempatannya ya. Juga Bang Cak Lontong, juga Mbak Kristus berkuasa, juga Budangon. Saya izin turun ya. Oke. Iya, Talib juga udah turun. Oke bro. Thank you bro. Tuh di bawah lama banget tuh. Itu tikus juga dimakan kenapa? Di Manado tikus dimakan. Monyet